2021 usianya 13-14 tahun, itu jumlahnya 30 juta. Jadi 70, 75 tambah 30, 175 juta rakyat Indonesia usia produktif. Wow. Ini adalah potensi pasar yang mungkin hanya terjadi sekali dalam sejarah peradaban Indonesia. Kalau kita bicara Gen Z, ini adalah generasi yang menurut saya, tadi ngobrol sama Mas Ben, generasi paling beruntung. Yes. Oke, benar. Sangat beruntung. Generasi paling beruntung, hidup di tengah-tengah berbagai macam kemudahan. Yes. Oleh karenanya karakteristiknya mereka mobile, agile, cepat, terbuka. Lalu mereka punya kesempatan untuk menciptakan banyak sejarah. They are game changer. Yes. Tapi satu sisi mereka realistis, mereka otentik, mereka apa adanya. Makanya ini mungkin bisa jadi inspirasi nanti bukunya. Amin. Mudah-mudahan. Dan yang paling menarik adalah di era pandemi sekarang, komunalitas antara anak muda itu meningkat. Jadi semangat gotong royong, semangat kolaborasi hadir. Jadi this is a very promising generation. Yes. Nah, jadi kesamaan, makanya saat pandemi kurang lebih 40% banyak komunitas-komunitas baru hadir, dan itu 100% yang bikin Gen Z. Kait pandemi gitu, ini mungkin adakah perubahan perilaku dari si generasi zilenials ini, atau emang sebelum pandemi atau bahkan setelah pandemi, selama pandemi mereka emang seperti itu? Betul. Kalau ditanya ada perubahan perilaku, jawabannya iya. Karena kalau kita tahu sebelum pandemi semuanya cepat, terbuka, bebas, lepas, merdeka. Tiba-tiba dunia melambat, tertutup, terbatas, sempit. Ini membuat most of Gen Z, bahkan bukan hanya Gen Z aja, tapi generasi lain itu frustrated. Mereka ada, kalau dari pertanyaannya Mbak Feli tadi, ada dua sebenarnya, outputnya yang memang produktif sama yang tidak produktif. Yang produktif itu yang tiba-tiba mereka ikutin narasi orang tuanya, belajar berkebun, masak, jahit, melukis, main permainan tradisional dan lain-lain. Dan somehow itu bisa membuat anak muda jadi diri gue, karena menemukan, oh ternyata passionku nggak jauh dari orang tua misalkan. Bisa deh kayak gitu. Dilemanya cuma dua anak zaman sekarang, kerja sesuai passion tapi gaji kecil, kerja besar tapi pressure banyak. Itu dia, pilihnya Selalu ada pilihan mana, itu dilematis sekali. Tinggal balik lagi ke diri kita, yang mana nih yang bisa membuat kita bisalah jadi diri gue. Nah, salah satu hal yang menonjol dari generasi zilenials nih Mas Taufan. Ya, yang kalau dengar dari ceritanya Aci, zilenial tuh most of them adalah petualangan. Mereka petualang ya, dia explorer. Mereka mencari sesuatu yang memang attach dengan dirinya. Makanya mungkin satu hal di sini kenapa galau itu muncul, itu hal yang wajar. Karena berbagai macam stimulus hadir, mereka bingung, tapi satu, jalanin aja sampai ketemu beberapa titik yang bikin nyaman dan akhirnya merasa berdaya dan akhirnya bisa fokus sukses. Seperti Aci. Contohnya. Gitu. Nah, itu yang kedua adalah yang menonjol, mereka FOMO banget, fear of missing out. Mereka takut ketinggalan, pokoknya harus eksis, sangat FOMO. Mungkin mind blowing deh generasi ini tuh. Berarti bisa dibilang generasi zilenials ini emang serba cepat gitu ya? Serba cepat, tapi satu sebenarnya mereka harus belajar menghargai proses. Cepat boleh, prosesnya cepat, tapi ketika proses pendewasaan, proses ngalamin kegagalan, dan proses bounce back, membenari memperbaiki mindset supaya mental health stabil, it takes time. Itu betul. Ini satu concern yang gue setuju banget. Iya, gue setuju banget. Karena udah terlalu sering maunya cepat. Lupa proses. Ketika jatuh maunya baliknya cepet juga. Exactly. Ini side effect-nya sih. Jadinya kecewa sendiri. Itu dia. Tapi Aci, extreme turbulence, bukan lagi turbulensi, tapi turbulensi yang ekstrim. Kita tahu bahwa COVID is just another thing. Kita punya climate change issue, kita punya biodiversity issue, kita punya war issue ke depan. Lot of things yang zilenial akan hadapi ke depan. Nah, oleh karena itu sebenarnya mereka dengan jadi diri gue, mereka tuh harusnya mengajakkan peranku di mana untuk solving the real problems. Nah, makanya ketika kita bicara jadi diri gue, Indonesia tuh akan sangat beruntung. Kenapa? Karena narasi tunggal tentang masa lalu, bagaimana karir ideal, sukses ideal itu akan berubah gitu. Karena every single of zilenial punya mimpi dan perannya masing-masing yang sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi ya, I'm really optimistic ke depan. I don't know, teman-teman gimana? Ya mereka. Kalau masalah That's why keuangan, zilenial is a smart spender ya. Mereka gue juga gitu sih. Iya kan, smart spender karena mereka sudah lebih banyak paparan stimulus knowledge tentang itu, literasi keuangan compare to millennials. Zilenial tuh lebih bagus dan lebih besar. Makanya mereka tuh sekarang kalau bicara seminar keuangan, financial literasi rame loh. Karena mereka merasa bahwa yang harus ngatur keuangan diri gue adalah gue sendiri, bukan orang tua. Dan they learn manage their money wisely. That's why dia beli barang, dia kritis, dia lihat rating, dia lihat review, ya kan. Nah, bahkan beberapa survei bilang Gen Z itu sebelum membeli barang pertama kali dengan uang sendiri, dia lebih dari 5 kali review baru dia mau bayar.
Cari yang diskonnya paling murah. Iya. Ini di grab banyak. Iya. Fenomena rewards, personifikasi, exactly, kode gitu. Itu jadi gimmick yang menarik buat mereka karena mereka tuh berpikir sangat logik. Jadi kalau nggak logik, mereka nggak akan beli, mereka nggak akan pencet itu transaction buttons-nya. Gitu. Jadi ini buat saya hal yang menarik sehingga ini challenge to brand sebenarnya. How to build a connection with the Gen Z yang semakin pintar. Jadi sebenarnya lebih ke produk, kan kita kenal ada product market fit, ini product passion fit. Bagaimana produk ini bisa memfasilitasi passion anak muda. Karena udah market centric banget sih. Karena kalau ngikutin mereka tuh ya you're loose gitu. Iya benar. Pengamat gitu kan ya, mungkin sekalian langsung aja tips and trick ya. Thank you Mbak. Jadi kalau menurut saya being a zillennial become a center of the world. When you become the center of the world, you have to be responsible. Harus tanggung jawab atas apa yang kamu katakan, kamu lakukan, karena itu akan menjadi contoh buat yang lain. Saya ingat satu quote yang jadi pegangan hidup saya dari Anthony Robbins. It's pendek tapi it's very powerful. Namanya bunyinya gini. If you change, then everything will change for you. Wow. If you change, then everything will change for you. Ini sama seperti anak muda. Anak muda tuh menuntut perubahan dari luar. Padahal the real changes is within themselves. Jadi ketika lo berani jadi diri lo dan lo melakukan sesuatu yang jadi inspirasi, then you are leader. Kamu adalah pemimpin. Karena konteks pemimpin saat ini adalah seseorang yang memang bisa menginspirasi orang lain dengan karya. Not just a position. So, good luck. Kalau gagal coba lagi, perkuat mental. Penting pilih lingkungan yang suportif untuk menjaga mental health. Dan kalau misalkan masih muda, habisin jatah gagalnya. Karena it's not about ini soal kalau ditanya gagal, it's about when sebenarnya. Benar. Kalau gagal itu pasti, tapi it's about when. Kapan gagalnya, dan itu harus dicoba dari sekarang. Jadi good luck. Good luck, kita kasih tepuk tangan ya. Wow.